Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa upload video lagi, sharing kegiatan, dan ini di pagi hari kurang lebih jam setengah 5 kurang ya. Jadi alhamdulillah saya masih bisa bangun pagi seperti biasanya. Kemudian setelah dari kamar langsung saya tuh kasih makan kucing yang biasa nungguin pagi-pagi di depan rumah gitu ya, karena dia lapar. Kemudian lanjut ya, saya kepengen masak pagi hari. Kali ini saya sharingnya masak-masak dulu ya teman-teman, dan mohon maaf buat teman-teman yang kemarin-kemarin itu sudah meluangkan waktunya dan berkenan nonton video saya, kemudian komen video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman atas supportnya, doa baiknya, kemudian masukannya, sarannya gitu ya. Dan mohon maaf banget sekali lagi, saya saat ini belum bisa membalas komen satu persatu ya, karena masih belum bisa lihat handphone terlalu lama. Apalagi kalau lihat tulisan gitu ya teman-teman, kecil-kecil, saya itu masih belum sanggup. Sebenarnya masih belum bisa saya tuh membuka HP terlalu lama gitu ya intinya. Tapi karena saya masih ada stok video satu gitu ya, ini mumpung alhamdulillah sudah baikan, saya edit sebentar kemudian saya upload. Tapi ya itu ya teman-teman, saya yang belum bisa menulis balasan komen untuk teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung video saya, menonton video saya ya. Oke teman-teman, ini kegiatan saya pagi hari setelah subuhan gitu ya. Saya mau langsung mau masak aja, karena dari kemarin itu saya benar-benar tidak masak ya. Karena seperti di video sebelumnya itu saya sudah ceritakan bahwa kemarin itu saya sudah periksa ke dokter yang benjolan itu ya di rahang kiri sama leher. Alhamdulillah kata dokter mungkin itu efek dari radang, sudah dikasih obat. Kalau belum mengempes juga kemungkinan itu kelenjar tiroid atau getah bening gitu ya teman-teman, harus USG. Tapi ini saya lihat dulu perkembangannya. Sebenarnya tidak sakit dan tidak nyeri ya teman-teman, cuman mungkin ini sih udah agak kempes walaupun sedikit ya. Tapi kalau masih tetap seperti ini, ada tindakan lanjutan gitu. Doakan ya teman-teman, semoga baik-baik aja. Jadi awalnya tuh kecil gitu ya, saya diamkan, terus lama-lama kok membesar sebiji salak gitu loh teman-teman. Jadi kalau pas lepas kerudung kelihatan banget gitu ya benjolannya. Tapi insya Allah saya berusaha berpikir positif, semua akan baik-baik aja ya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan aktivitas seperti biasa, saya ngedoping dulu, harus minum kopi ya. Ini saya menggunakan kopi hitam, terus saya kasih gula aren sedikit. Kemudian ini saya mau cuci piring sedikit aja, karena semalam sebenarnya itu anak-anak mungkin makan ya. Jadi dari beberapa hari kemarin itu kurang lebih 4 atau 5 harian itu saya kan tiduran aja. Sebenarnya aktivitas hanya kecil-kecil aja gitu ya teman-teman. Masaknya juga seadanya aja, adanya telur ceplok atau ada ungkepan ayam, ya udah itu yang dimakan gitu. Makanya saya itu kangen masak gitu. Terus ada sisaan bahan masakan, ada tempe, terus ada tahu, terus ada sisaan kemarin pas belanja kacang panjang. Teman-teman lihat videonya ya, yang kemarin itu nggak saya masak semua. Nah baru kali ini saya masak. Ini alhamdulillah masih bagus walaupun 4 hari nggak dimasak. Jadi kali ini mau saya bikin lodeh aja ya. Lodehnya itu lodeh campuran, jadi pakai tahu Cina 1 buah aja. Saya potong-potong dulu, kemudian nanti saya goreng ya. Kalau beberes rumah atau cuci piring gitu, alhamdulillah anak-anak bantuin karena Mbak Tita kan udah libur ya. Cuman kalau masak dia kan belum begitu bisa ya teman-teman, paling-paling ya bikinnya kayak telur atau mie kayak gitu ya. Tapi kalau mie saya memang sarankan ke anak-anak jangan terlalu sering makan mie instan gitu. Nah untuk lodehnya itu saya bikin bumbu cemplung aja ya teman-teman, pakai bawang merah, bawang putih, cabai diiris-iris gitu seperti biasa. Kemudian saya tambahkan tempe semangit ya, langsung dimasukin aja, nggak usah ditumis-tumis gitu ya, mengurangi minyak. Kemudian ini ada kacang panjang sisaan kemarin bikin tumis,
ada cambah dele juga. Jadi kemarin pas belanja itu nggak saya masak semua ya. Kemudian pakai daun belinjo atau daun so. Lalu ini saya rebus bumbunya, kemudian masukkan daun salam juga, masukkan garam dan penyedap kaldu jamur sedikit aja. Kemudian ini saya goreng tahu ya. Jadi lodehnya itu saya pakein tahu goreng karena kalau nggak digoreng takutnya nanti tahunya ambiar gitu teman-teman, kayak pecah gitu ya. Oke, sambil nunggu tahunya matang, kemudian bumbunya juga matang, ini saya iris-iris untuk bikin orek tempe. Jadi tempenya itu saya punya satu papan, saya mau bikin lauknya itu di orek kering aja ya. Keringnya tapi nggak kering banget gitu ya teman-teman. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai merah, diiris serong seperti itu. Kemudian pakaiin daun salam, serai, lalu pakai asam jawa. Kita ambil airnya aja ya, air asam jawanya. Nah ini tahunya sudah matang ya teman-teman. Jadi kalau lodeh itu saya lebih suka bumbu cemplung seperti ini ya, supaya nggak enak teman-teman, karena kalau ditumis dulu kan kebanyakan minyak. Sebenarnya lebih gurih, lebih enak ya, cuman kayaknya tuh terlalu emblok-emblok gitu loh teman-teman. Terlalu apa ya, terlalu kental gitu. Nah kemudian setelah matang tahunya masukkan aja ke dalam kuahnya, dicampur sama sayurannya ya. Tadi kacang panjang sama cambah delenya juga langsung dimasukin aja ya supaya matang. Kemudian saya tambahkan gula tropicana sedikit, pakai gula merah juga lebih enak tentunya ya. Nah untuk pengganti santan seperti biasa saya gunakan fiber cream ya teman-teman. Saya menggunakan 1 sendok makan munjung aja supaya tidak terlalu kental. Nah ini tempenya yang sudah dipotong korek api, kemudian udah digoreng, udah mateng. Lalu sebagai pelengkap saya mau bikin telur dadar aja. Telur dadarnya seperti biasa ya, telur dadar ambiar seperti ini teman-teman. Saya tambahkan daun bawang sama cabai merah ya, dipotong tipis-tipis seperti itu. Jadi bukan karena keseringan makan telur dadar, sebenarnya ini pagi ini tuh saya masak pakai bahan seadanya karena rencananya saya juga kepengen bersihin kulkas. Karena saya juga udah lama banget tidak food prep, karena kayaknya saya kalau food prep kebanyakan itu nggak ngaruh ke diri saya ya teman-teman. Mungkin kalau sebagian orang itu sangat ngaruh, tapi kalau saya itu kayaknya maksimal 3 harian aja udah cukup ya food prepnya. Karena kalau 1 minggu itu kulkas saya kayaknya kurang apa ya, nanti terlalu penuh gitu, terus jadi kurang dingin gitu loh. Jadinya nanti sayurannya itu tidak fresh gitu teman-teman. Oke, ini saya bikin orek tempenya, jadi bawang merah, bawang putih, kemudian ditumis ya, menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman. Kemudian masukkan cabai merah, serai, daun salam, saya tidak pakai lengkuas karena nggak punya. Kemudian setelah matang, masukkan air asam jawanya, ditumis-tumis sampai berambut gitu ya bumbunya. Nah kalau sudah berambut masukkan tempenya, sebentar aja diaduk-aduk, udah matang teman-teman. Seperti ini aja alhamdulillah. Jadi kenapa saya kalau masak itu sedikit, karena saya lebih suka masakan itu habis kemudian masak lagi daripada masak banyak kemudian tidak habis dianget-angetin gitu, jadi kurang semangat ya. Alhamdulillah seperti ini aja ya teman-teman masakan saya kali ini. Jadi saya masaknya itu habis subuh supaya nanti anak-anak tuh makan masakan mamahnya, karena sudah 4-5 hari itu dia tuh tidak makan masakan mamahnya ya, karena mamahnya alhamdulillah lagi dikasih istirahat dulu. Oke teman-teman, setelah masak lanjut saya juga mau merapikan kayak cabai-cabai, bumbu-bumbu yang di dalam kulkas itu kan banyak yang busuk, yang kurang bagus. Jadi ini saya pilih-pilihin dulu, kira-kira yang agak-agak busuk itu saya buangin, tapi yang masih bagus saya rapikan lagi gitu ya. Ini ada cabai rawit hijau, itu saya sedia untuk cigitan kalau orang saya bilang. Jadi untuk apa namanya? Kalau makan gorengan itu pakai cabai rawit kayak gitu. Saya juga sedia ya, karena kadang-kadang juga sering bikin mendoan atau bakwan kayak gitu ya. Kalau sore kan waktu musim hujan sering banget saya bikin cemilan seperti itu ya.
Nah itu juga ada sisa sayuran, ada selada romans. Jadi selada roman itu sebenarnya enak banget, cuman adanya di supermarket, di pasar tuh nggak ada. Tapi alhamdulillah di Purbalingga itu ada satu toko buah dan sayuran menyediakan selada roman juga. Memang harganya mahal, tapi ya memang rasanya enak ya. Jadi rasanya tuh gimana ya, kayak nggak berasa tapi seger kayak gitu teman-teman. Sebenarnya ya hampir sama dengan selada yang biasa untuk burger ya. Tapi karena ini tuh lebih renyah, jadi saya tuh suka selalu sedia. Nah ini lanjut saya bersihin meja makan, karena meja makan saya itu susah banget untuk bersih dan rapih ya. Paling-paling rapi dan bersihnya itu setelah dibersihkan, tapi setelah beberapa saat kemudian berantakan lagi. Oke, kemudian saya lanjut mau nyapu-nyapu dapur dulu. Ngepelnya nanti aja agak siangan ya. Yang penting saya tuh udah masak karena ternyata setelah tidak melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya, agak berkurang rasanya tuh rindu juga ya untuk beberes, untuk masak kayak gitu ya. Apalagi kalau lihat anak-anak itu makannya itu beli lauknya, dia tuh kayak nggak semangat gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya Mbak Tita itu bisa masak, cuman masaknya tuh yang simpel-simpel gitu. Tapi dia kalau masak, perabotannya itu keluar semua gitu loh. Jadi berantakan dan efeknya saya jadi malah makin pusing ngelihatnya gitu teman-teman. Karena tidak langsung dibersihkan gitu loh. Ditunda-tunda nanti-nanti gitu. Jadi saya nggak sabar, ya udah beli lauk aja yang penting ada nasi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah enakan, saya sudah bisa melakukan aktivitas lagi, tapi masih tetap menjaga kondisi badan saya supaya fit dulu gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah datang di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.